terus terang aja bahwa khusus judi online ini belum kita tangani secara khusus karena memang ini masih barangkali ya masih baru ya, tapi hal-hal lainnya memang sudah. Dari pihak akademisi atau pihak pendidikan sebenarnya berharap bahwa dengan adanya kemudahan ini, tapi anak-anak kita itu perlu ada yang namanya pendampingan. Ya, perlu ada pendampingan baik itu dari pihak pendidikan sendiri ataupun pihak keluarga. Yang pertama bahwa judi online ini bisa menimbulkan apa ya, kecanduan lah. Iya, ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi memang slot virtual itu merangsang orang untuk selalu ingin mengulang-ulang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam podcast Otak Bercerita dengan tema permasalahan judi online. Pertama-tama saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama dari Dinas Sosial, dihadiri langsung oleh Kabid Pemberdayaan Sosial. Terima kasih Kanda sudah hadir sore ini. Kemudian yang kedua dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, STIK IJ, bersama langsung dengan Ketua STIK IJ. Kita diskusi sore ini membahas persoalan judi online. Jadi ini Kanda, judi online ini menjadi problem hari ini di tengah-tengah masyarakat kita, dan pemerintah juga hari ini sementara gencar-gencarnya memberantas judi online. Nah, tentunya kita butuh pandangan baik dari akademisi sebagai tempat mahasiswa, anak-anak muda berkumpul melakukan aktivitas pendidikan. Nah, menurut Pak Ketua, pandangan dari STIK IJ sendiri, apa yang membuat sebenarnya generasi muda ini terjerumus ke judi online? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya memberi apresiasi bahwa kegiatan ini adalah bentuk bahwa keinginan kita bersama bahwa untuk ke depan kita harus menyiapkan generasi yang baik. Nah, kalau pandangan saya sebenarnya berkaitan dengan judi online, ini tidak lepas bahwa akses itu mudah sekali sekarang. Akses ya? Ya, aksesnya mudah sekali anak-anak kita. Nah, sehingga karena kemudahan ini, maka kalau kami dari pihak akademisi atau pihak pendidikan sebenarnya berharap bahwa dengan adanya kemudahan ini, tapi anak-anak kita itu perlu ada yang namanya pendampingan. Ya, perlu ada pendampingan baik itu dari pihak pendidikan sendiri ataupun pihak keluarga. Nah, sehingga mereka benar-benar bisa memilah dan memilih kira-kira program apa yang bisa mereka desain supaya nanti untuk supaya tidak terjerumus itu. Nah, yang kedua, ini juga memang karena kemudahannya itu sehingga kadang anak-anak kita ini hanya bermain game, tapi tidak secara langsung mereka sudah masuk di dalamnya itu. Nah, inilah perlu ada yang namanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga memang benar-benar anak-anak kita ini terkontrol. Karena namanya itu anak muda biasa kan masih mencari jati diri nih. Iya, ya, masih mencari jati diri, hal-hal baru, selalu muncul ide-ide itu. Saya mau begini, oh ternyata mereka sudah terjerumus di sana. Nah, sehingga kalau kan dari pihak pendidikan, kalau kita melihat sih, berapa jam sih kita itu di kampus ya? Iya. Nah, selebihnya ini kan keluarga. Nah, peran keluarga juga sangat sangat diperlukan dalam hal bagaimana mendesain supaya anak-anak kita ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan alur yang ada. Baik, tapi kalau dari Dinas Sosial ini Pak, bagaimana Dinas Sosial melihat fenomena judi online? Terus sebenarnya dampaknya bagi keluarga, bagi generasi muda ini seperti apa? Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari Dinas Sosial, pertama-tama kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial, khususnya Dinas Sosial, punya berbagai macam indikator-indikator terkait dengan penanganan sosial. Karena memang judi online ini juga akan tetap berdampak kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satunya itu adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Artinya
masyarakat ini kita upayakan agar bisa memenuhi kebutuhan dasar sosialnya. Iya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kejahatan sosial, situ dikatakan bahwa penyelenggaraan kejahatan sosial itu adalah upaya yang terpadu, upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan dasar sosial masyarakat, sehingga masyarakat itu dilakukan dengan pelayanan sosial dasar, sehingga masyarakat tidak bermasalah terhadap hal-hal yang menyangkut permasalahan sosial. Ya, kalau selama ini kita kenal dengan bagaimana kita menjaga atau kondisi masyarakat yang supaya tidak masuk ke miskin, ekstrim dan lain sebagainya. Kalau kita lihat keterkaitan antara judi online ini bisa saja menyebabkan masyarakat ini masuk ke jurang kemiskinan. Ya. Artinya bisa jadi strata masyarakat yang menengah itu akan turun menjadi miskin atau miskin ekstrim Akibat dari judi online. Karena memang dari dinas sosial itu melihat bahwa beberapa hal yang menjadi dampak daripada judi online. Yang pertama bahwa khusus untuk anak-anak yang untuk remaja, ini salah satu mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa dari beberapa rilis survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia itu, di Indonesia ini hampir 15% dari anak dan remaja itu sudah terpapar dengan judi online. Bahkan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2023 itu sudah pernah menyampaikan bahwa sekitar 190.000 lebih anak dan remaja di Indonesia itu sudah pernah terpapar dengan judi online. Bahkan 80.000-an, sekitar 80.000-an itu anak di bawah 10 tahun. Anak di bawah 10 tahun sudah tahu main judi online. Nah, jadi saya kira dengan data ini kita perlu melakukan langkah-langkah nyata lah, karena memang kalau dari dinas sosial itu ada salah satu penyelenggaraan kejahatan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial. Oke, ini langkah konkret dari dinas sosial. Ya, rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Karena itu ada 4 rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan satu lagi adalah terkait dengan penanganan kemiskinan, jaminan, perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi. Ada 4 ya. Langkah ini sudah diambil oleh dinas sosial. Tapi secara konkret memang penanganan khusus mengenai para judi online ini belum kita pantau secara khusus. Karena memang selama ini kita hanya berada pada 26 sasaran untuk penanganan permasalahan permasalahan sosial dasar di masyarakat, ada 26 jenis. Nah, ini judi online ini kayaknya belum menjadi prioritas. Belum menjadi sorotan. Baik. Tapi kalau dari Pak Ketua Stik IJ ini, langkah konkret atau apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan ini? Kalau dari dinas sosial ini kan sudah melakukan pendata. Bahkan ada data dari dinas sosial itu di bawah umur 10 tahun. Nah, kalau dari institusi pendidikan sendiri, Pak Ketua. Jadi kalau dari institusi pendidikan, Pak, ini sudah mulai kita mendesain sekarang itu bahwa mahasiswa sekarang bukan hanya kita berkeinginan bahwa dia di satu sisi nilainya bagus, pintarnya, tapi harus dia berkarakter. Pendidikan karakter sudah harus benar-benar dimasukkan. Nah, kalau terjadi pendidikan karakter, tentu banyak elemen yang harus bekerja di dalamnya.
termasuk itu pendekatan keagamaan sudah harus didesain gitu ya. Anak kita didesain kenapa? Kita berkeinginan benar bahwa begitu masuk anak-anak kita nanti pendidikan karakternya bagus, maka anak-anak yang dihasilkan itu adalah anak-anak memang yang benar berkompetensi, yang kita siapkan untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Iya. Nah, itu yang kita inginkan ke depannya. Nah, kemudian memang juga sudah harus dipikirkan, dan ini juga pemerintah sudah pikirkan ini, bahwa di kampus sekarang itu ada yang namanya itu Satgas PPKPT. PPKPT. Iya, itu adalah perlindungan dan penanganan kekerasan pada yang di lingkungan perguruan tinggi. Oke. Jadi kalau ada yang menyimpang, itu harus cepat dibuat desainnya, kira-kira bagaimana pendekatannya, yang kayak seperti dari dinas sosial ini, dari Pak Ilham tadi, bahwa sudah ada di sana di desain rehabilitasi. Kalau kita di pendidikan, tentu nanti akan bekerja sama siapa yang ini kalau dia terindikasi. Tapi kalau untuk riset secara signifikan menanggulangi permasalahan judi online, ini kalau datanya Dinsos hari ini, datanya KPAI. Data yang di KPAI yang sempat rilis ini, itu kan data anak yang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas. 15 sampai 18. Justru kan kekhawatiran kita yang lebih liar ini teman-teman mahasiswa. Yang susah untuk dikontrol ini teman-teman mahasiswa. Kalau siswa ini masih agak fleksibel untuk dikontrolnya. Nah, sudah ada belum riset yang terkait persoalan itu di institusi pendidikan? Kalau secara ini ya, kalau risetnya, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan itu, memang kami sudah mendesainnya sekarang itu adalah bahwa setiap riset itu memang benar-benar karena pergeseran sekarang ini, Pak. Kalau dulu istilah kampus merdeka, sekarang istilahnya kampus berdampak. Kampus berdampak. Iya, Pak. Jadi menteri kita yang baru desainnya adalah kampus berdampak. Nah, sehingga dengan kampus berdampak, bagaimana kita mau menghasilkan nanti anak-anak kita yang bisa berdampak ke masyarakat? Kalau memang dasarnya ini yang rusak di sini, nah sehingga kita selalu mendesainnya itu adalah bahwa setiap hasil-hasil riset, hasil penelitian harus memang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu nanti di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita sudah desainnya untuk lingkungan kampus. Itu nanti dia masuk di program KKN misalnya. Nah, yang seperti sekarang ini ada di program KKN. Kalau dari dinas sosial sendiri, Pak, apa langkah konkret untuk mendukung pemberantasan judi online ini sejauh ini sampai di mana? Iya, saya kira judi online ini memang yang pertama saya sampaikan bahwa beberapa dampaknya yang bisa terjadi pada anak-anak dan remaja ini. Yang pertama bahwa judi online ini bisa menimbulkan kecanduan lah. Ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi memang slot virtual itu merangsang orang untuk selalu ingin mengulang-ulang. Jadi dia berupaya bagaimana orang mengulang lagi walaupun dia kalah. Dan ini. Nah, yang kedua ini bisa menimbulkan kriminal. Dampak sosialnya itu sangat besar. Jadi orang yang anak dan remaja pastilah dia bisa dia berutang, bisa dia mencuri, bisa dia juga jadi miskin dan lain sebagainya. Dampak sosialnya ini bahkan dia bisa bunuh diri karena dia akibat berhutang, kalah menjudi, berharap menang, habis. Habis. Nah, itu akhirnya larinya ke mental anak, dan saya kira ini nah, dari di dinas sosial memang ini kebutuhan dasar khusus di rehabilitasi. Memang hal-hal seperti ini dilakukan oleh teman-teman yang memang para pekerja-pekerja sosial. Makanya di lapangan kita punya yang namanya pilar-pilar sosial. Pilar-pilar sosial itu beberapa tenaga-tenaga pendamping di lapangan yang memang terus terang aja bahwa judi online ini belum kita tangani secara khusus karena memang ini masih barangkali masih baru tapi hal-hal lainnya memang sudah teman-teman. Tapi ke depan memang kita upayakan teman-teman yang sudah ada, misalnya tadi para pendamping PSN pendamping sosial yang ada di desa yang sekitar hampir 800-an orang di Sulawesi Tengah. Kemudian TKSK ada 175, yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, itu ada semua. Teman-teman ini sudah terlatih
dan jiwa ikhlasnya itu ya luar biasa tinggi. Bahkan mereka ini kalau dibilang gaji, ya itulah PSM ini tidak digaji, TKSK masih ada Sukarela. yang sukarela. Mereka punya jiwa ya. Nah ini saya pikir ini peluang. Iya. Judi online ini juga kita bisa berikan masukan kepada substansi ini kepada mereka untuk bisa melakukan pengawasan. Nah kemudian yang bisa kita lakukan ke depan adalah pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan Korban sosial. judi online harus Korban melakukan judi pemberdayaan. pemberdayaan. Karena begini, pemberdayaan yang selama ini terus terang aja saya sudah hampir 36 tahun jadi ini ya, pegawai ini beberapa instansi saya lihat konsep-konsep pemberdayaan bagus sekali. Bagus sekali ini konsep pemberdayaan baik dilakukan instansi semuanya. Tapi yang menjadi kekurangan ini adalah bahwa pemberdayaan kita ini paling banyak tidak sustainable, ya, tidak berkelanjutan. Nah, ketika masyarakat dilakukan pelatihan, penyuluhan, kita anggap itu pemberdayaan, padahal harusnya dilakukan pendampingan. Iya. Nah, untuk berlanjutan. Ini kan kalau pendampingannya bisa kerjasama dengan teman-teman yang sudah berkecimpung di dinas sosial, Ya, bisa memanfaatkan teman-teman mahasiswa dalam pendampingan. mahasiswa juga bisa. Sehingga ini program-program untuk pencegahan, ya, pencegahan bisa lakukan dan rehabilitasi sosialnya juga kan. Tapi ini memang harus dirancang sedemikian rupa dan juga perlu lintas sektor, lintas program untuk merancang bagaimana sebenarnya program pencegahan dan penanganan daripada yang sudah terpapar. Ya. Nah, kalau dari dunia kampus nih, Pak Ketua, sejauh mana Pak Ketua melihat komitmen pemerintah dalam pandangan Pak Ketua melakukan pemberantasan judi online? Kalau kami dari pihak pendidikan harus memberi apresiasi karena ini secara tidak langsung Kepres 21 2024 tentang Satgas pemberantasan judi online ini kan ini bahwa ini sudah bentuk keinginan pemerintah untuk memberantas itu. Bahkan situs-situs kan banyak ini yang dirilis tadi ini bahwa ada 1.300-an sekian akun yang diblokir kan gitu ya. Namun demikian kita tidak boleh lepas tangan bahwa pemerintah sudah berusaha begini, tapi kampus juga harus hadir di sana. Dalam bentuk apa itu? Memberi dukungan penuh bahwa ini adalah usaha pemerintah. Kita kampus ini harus benar-benar membackup dari bawah ini bahwa ini adalah usaha pemerintah. Yang harus benar-benar kita lihat bahwa ini tujuannya adalah bagaimana itu menghindari yang namanya loss generasi. Nah, ini yang paling kita takut, loss generasi. Orangnya ada, tapi karena korban judi online yang seperti dari Bapak Dinas Sosial tadi menyampaikan bahwa orangnya ada, tapi dia sudah miskin. Nah, kalau miskin kan banyak sepupunya ini. Ya, kalau banyak sepupunya ya. Kalau dia sudah miskin, nah sudah dekat-dekat mencuri. Karena model mereka dekat kejahatan, narkoba, pokoknya dekat-dekat semua. Ya. Nah, ini yang kita harus benar-benar melihat bahwa upaya pemerintah ini harus lintas sektor, tidak boleh lagi hanya satu pihak saja, tapi harus lintas sektor harus kita pikirkan, termasuk kampus di dalamnya. Nah, yang kedua, saya berharap kampus ini bisa dijadikan sebagai wadah sebenarnya. Ya, wadah tempat bagaimana itu benar-benar membina anak-anak kita, menyiapkan sebagai pemimpin-pemimpin ke depan. Ya, nah kenapa di sana kan akan lahir nanti pemimpin-pemimpin ini. Nah ini yang kita harus siapkan secara baik. Nah bagaimana modelnya? Salah satu indikatornya ya hindari itu yang namanya terkontaminasi dengan yang namanya judi online. Nah kalau judi kan kita mau melihat ya, kalau judi itu tidak ada sih untungnya ya. Kalau dia menang biasanya bilang besok saya mau tambah kemenangan. Kalau hari ini dia kalah bilang mau kembalikan modal besok. Jadi padahal sama saja. Nah kita harus hadir. Sebagai pendidik ini harus hadir bahwa kampus ini jadikan mereka sebagai wadahnya untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian benar-benar terbentuk karakternya di situ, maka disiapkan. Kalau menurut pemimpin Pak Kabid ini, sejauh mana pentingnya kolaborasi ini Pak Kabid? Ini kan untuk penanganan sekarang sudah beberapa elemen kementerian. Kalau menurut dinas sosial sendiri, pentingnya kolaborasi ini. Ya, saya pikir kolaborasi ini memang sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, cuma memang harus
beberapa syarat untuk kolaborasi ini. Yang pertama, bahwa punya komitmen sama begitu. Komitmen sama antara seluruh sektor. Ya, antara seluruh sektor. Komitmennya sama. Kemudian sehingga nanti kalau sudah berkomitmen itu akan berdampak kepada bahwa misalnya penganggarannya itu juga dilakukan ya minimal adalah. Ya. Ya, biasanya ada kolaborasi hanya dalam konsep. Ketika ngomong ada anggaran ada anggaran nggak ada. Nah, jadi memang ya istilah kolaborasi ini saya bahkan kemarin di standi ada namanya konvergensi lah. Iya, konvergensi. Gitu. Tapi kelihatannya memang semua sudah oke, Iya. konsepnya oke, tapi antenanya tidak sama begitu. Iya. Nah, jadi penting ini kolaborasi asal tadi itu punya komitmen yang sama untuk melakukan pemberantasan atau pencegahan ya, atau rehabilitasi daripada judi online ini. Nah, kemudian yang kedua, selain komitmen itu tadi harus koordinasinya bagus, Ya. transparansi ada. Betul, Pak. Ya. Berkoordinasi, transparansi harus ada. Ya, ketika bilang ada nggak anggaran situ untuk kan? Oh nggak ada, anggaran di situ aja siapkan. Gitu. Artinya ini barang ini sembunyi. Ini contohnya begini, kalau misalnya narkoba hari ini, Ya, persoalan narkoba, itu bahkan ada badan khususnya ini Ya. yang menangani narkoba. Ya. Selain badan khususnya, dalam penanganan dampaknya itu jelas di dinas sosial jelas Iya. dampaknya. Nah, judi online ini kan belum ini, baru secara kementerian-kementerian tertentu. ya, Tetapi dalam proses rehabilitasinya ini belum jelas. ya. Nah, mungkin ini yang dimaksud Pak Kadit ya. Ya, jadi memang rehabilitasi saya pikir penting karena sudah banyaknya korban ini kan. Ya, Artinya mungkin nanti diperlukan juga pendataan yang lebih valid di lapangan, yang lebih bagus sehingga terdeteksi. Karena belum tentu semuanya ini orang miskin yang main judi. iya, Bahkan itu orang kaya ini banyak juga yang main judi. Nah, sehingga kami dari dinas sosial yang tujuannya memang menangani fakir miskin. Nah, kita akan menyasar orang-orang yang memang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim. Sehingga ini akan kita berdayakan mereka ya, dan tidak melihat. Tapi kan saya pikir ini lintas sektor nanti akan banyaklah modelnya, ada sosialisasi, ada penyuluhan, ada dari agama, dari pendidikan, kemudian orang tua juga, guru-guru semuanya akan. Nah, dan yang lebih penting lagi, pemerintah memang harus tegas di dalam melakukan apa ya istilahnya penindakan terhadap para ini pembuat judi online ini. Karena kalau tidak ada sumbernya ini mereka tidak, karena ada ini hanya orang yang tertarik. Nah, yang lagi kami khawatirkan dari dinas sosial, jangan nanti angka kemiskinan ini akan meningkat karena judi online ini. Nah, yang repot nanti ya kayak teman saya Pade ini repot lagi, nanti dia menyiapkan lagi bantuan beras, bantuan susu kepada sasaran orang miskin. Karena sekarang data-data kemiskinan yang dulu DTKS namanya, sekarang kan data apa ya, data DTSien ya, apa sih, data terpadu ya, data sen ya, data sen ekonomi nasional itu sudah dianu, dan ini akan didata lebih bagus lagi sehingga jelas. Karena saya bisa bilang bahwa selama ini kita juga kadang ada masyarakat dia itu kalau saya bilang tidak punya hati, dia banyak kaya lah, banyak uang, punya kos 18 pintu, tapi nggak mau dikeluarkan dari data kemiskinan, kan itu mau. Bahkan dia marah kalau dikasih keluar. Yang lebih lucu kalau pejabat ya masuk, tapi tabung gasnya gas warna pink, warna hijau, masyarakat miskin. Di situ, Pak. Iya, jadi memang penting nanti mungkin pendataan secara baik di lapangan terkait dengan orang-orang korban judi online. Nah, sehingga dari situ, dari dinas sosial intervensinya di mana? Nah, kemudian dari pendidikan bagaimana intervensi pendekatannya bagaimana, dari database yang kita dapat ini. Mungkin
oh paling banyak di kalangan kampus ini terdata ini. Jadi orang di kampus mulai bagaimana caranya? Iya. Paling banyak di anu ini, oh di desa ini, di desa yang terpencil atau gimana. Jadi dari data itu kita akan bisa menentukan bentuk intervensinya seperti apa. Berarti bisa mungkin ke depan kita kolaborasi bersama ini Ya. untuk melakukan pendataan lebih serius Ya. di wilayah-wilayah mana sebenarnya sektor judi online ini lebih marak, apakah di kalangan kampus, di adik mahasiswa, atau di kalangan masyarakat yang terdata miskin. Ini kan biasa justru pelajar atau di kalangan pelajar. Nah, ini yang harus Kemudian kita fokuskan untuk sama-sama mendukung pemberantasan judi online. Nah, kalau menurut Pak Ketua, harapan untuk generasi muda ini apa ini? Jadi kalau harapan saya Pak sebenarnya fleksibel saya ya. Harapan besarnya kami ini kalau dari pihak pendidikan kan kita berkeinginan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu memang benar-benar adalah mahasiswa yang siap. Siap mengambil tongkat estafet sebagai pemimpin ke depan. Nah, cuma harus kita perhatikan secara baik kalau dari pihak pendidikan bahwa yang disiapkan ini kan memang benar-benar mempunyai hati yang untuk ke masyarakat sana. Ya. Nah, maka sebelum dia menjadi generasi yang siap mengambil tongkat estafet ini harus sudah disiapkan dari segi karakternya bagus, kemudian dari segi etika moralnya bagus. Kita yakinkan bahwa dia memang siap menjadi pemimpin, Pak. Itu harapan besarnya kami. Nah, kemudian yang berikut, ada juga harapan kami juga bahwa korban judi online ini bukan berarti kami itu melegalkan sana, tapi perlu kita pikirkan bahwa korban yang judi online ini, kita tidak boleh menutup sebelah mata atau menutup mata, Pak. Karena ini juga bagian dari kita, nah sehingga harus dicarikan solusi. Kira-kira dia kalau sudah korban, bagaimana jalannya? Bagaimana modelnya supaya dia tidak terkontaminasi lagi kembali ke sana. Nah, inilah yang harus dicarikan wadah. Nah, salah satu kalau kami dari pihak pendidikan, yaitu adalah carikan. Apakah misalnya mereka carikan pekerjaan, kalau dia sudah memang masuk dunia kerja, carikan pekerjaan. Ya, kalau dia di pendidikan, ya silakan lanjut pendidikan. Tapi salah satu indikatornya itu, kalau di pendidikan, Pak, karena saya kalau melihat ya, semakin banyak kegiatan di kampus, semakin sering sibuk dia di kampus, kegiatan-kegiatan kampus, maka dia interaksinya di luar itu semakin sedikit. Nah, sehingga kami coba desain itu, Pak, kegiatan-kegiatan mahasiswaan kita aktifkan, nah, sehingga memang benar-benar bahwa dia mungkin salah satu sektor ini, Pak Ketua, untuk di kampus, apabila mahasiswa menunggak SPP, wajib dipertanyakan. Orang tuanya yang perlu memberikan uang, orang tuanya yang kirimkan SPP, tapi dipakai main judi online. Mungkin ini salah satu sektor. Iya, kecenderungan dia berbohong ada. Mungkin itu jadi bahan penelitian. Dan itu bisa nanti coba kita di lingkungan kampus bisa juga kita menjadikan itu bahan riset. Artinya faktor X apa sehingga dia kok tidak membayar ini? Ada apa sebenarnya? Tentu mungkin kita akan komunikasi dengan orang tuanya lagi kembali. Ini anak misalnya sudah dikasih uang enggak? Uang SPP enggak misalnya gitu ya? Oh sudah. Ini kita tentu harus cari kemana itu barang. Ini untuk menjadi salah satu sektor dalam penelitian dan penindakan. Nah, kalau dari Pak Kabid sendiri nih, menyikapi maraknya judi online, pesan positif dari Dinas Sosial untuk masyarakat. Saya kira kalau dari Dinas Sosial ya peran daripada lintas sektor itu ya sangat dibutuhkan, dan itu kalau saya bilang itu mutlak harus ada, karena judi online ini permasalahan banyak hal ya. Kalau kami dari permasalahan sosial akan menimbulkan dampak sosial, permasalahan dari sisi mungkin teknologi dan lain sebagainya itu nanti. Nah, tapi saya kira dengan kolaborasi yang bagus tadi, yang apik tadi ya, jangan kolaborasi yang kehambur lah begitu ya. Ya ini saya kira ini bisa kita lakukan. Dan sebenarnya yang menurut kami juga upaya-upaya pemberdayaan ini perlu dilakukan ya bagi korban ya. Dan juga harus ada pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang akan memberikan istilahnya solusi, memberikan arahan-arahan bagaimana ini judi online memberikan dampak-dampak. Nah, sehingga yang
bisa kita lakukan selama dinas sosial lakukan adalah mendukung. Nah, kita mendukung penuh upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya rehabilitasi bagi penyandang ya. Kalau saya bilang bukan penyandang ada disabilitas ya, ini penyandang judi online ya. Judi online. Sehingga mereka ini nanti yang sudah jadi korban dan yang sehingga tidak akan menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Saya kira kami dari dinas sosial ya kedepannya kita akan upayakan teman-teman yang di lapangan supaya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di lapangan, misalnya dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda dan sebagainya. Ini berkolaborasi bagus sehingga ini bisa ya jadi tingkatnya di tingkat desa ya. Bagi anak-anak yang judi online ya serah mereka mau apakan ini, tapi paling tidak itu bisa menjadi upaya-upaya pencegahan di masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa kami. Kalau dari Pak Ketua terakhir ini ya sekaligus sebagai closing statement, harapan dari kolaborasi kolaborasi dan keyakinan dari kolaborasi ini keberhasilannya seperti apa Pak Ketua? Ya. Jadi kalau saya Pak sangat artinya sangat merespons sekali kalau kita muncul itu yang namanya mitra, iya, yang saling bekerja sama. Kemudian di kolaborasi ini memang benar-benar bahwa muncul keinginan kita bersama. Ya, muncul keinginan kita bersama bahwa ini tanggung jawab moralnya kita secara bersama. Iya. Nah, kenapa? Kalau kita tidak berkolaborasi, kita jalan sendiri, saya yakin dan percaya bahwa ini nanti semakin marak. Tapi kalau kita berkolaborasi, baik dari pendidikan, dinas sosial, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanitanya, ya semua elemen kita ada di dalamnya, saya yakin dan percaya bahwa ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa tertangani dengan baik. Nah, kemudian jangan lupa kita ini, karena ada salah satu itu adalah PSPK. Itu pendekatan melalui keluarga. Jadi keluarga juga harus benar-benar betul-betul serius. Betul-betul serius. Ya. Karena kalau kita di luar ini berkolaborasi saja di luar, tapi keluarganya juga acuh tak acuh ini. Ya. Karena yang lebih banyak berinteraksi itu adalah keluarga. Ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya Pak, mungkin harus ada pendekatan-pendekatan khusus bahwa anak-anak kita ini yang ada ini bahwa ditanamkan benar. Orang ada pendampingan yang kayak dari dinas sosial tadi sudah ada di desa ada pendampingannya. Ya. Ini bisa berkolaborasi dengan pihak pendidikan bahwa kalian adalah harapan bangsa nih. Siapkan benar ini. Ya. Yang kedua, tokoh agama juga harus berperan di sana, Pak. Baik ya. Jadi kolaborasi yang komplit dengan dukungan moral yang lebih besar itu dari keluarga. Bapak Kadit ada closing statement terakhir? Ya. Saya kira untuk memberantas atau mencegah judi online ini tidak lain adalah kita harus kompak, berkolaborasi dengan baik dan punya niat yang baik dan komitmen yang tinggi untuk sama-sama menyelamatkan anak bangsa sehingga nanti menjadi generasi-generasi penerus di kemudian hari dan insya Allah kita menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang produktif dan bisa keluar dari masalah-masalah sosial. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua, terima kasih Pak Kabid. Tentunya untuk teman-teman yang belum pernah bermain judi online, tentunya kami ingin menyampaikan jangan coba-coba. Untuk teman-teman yang sudah pernah bermain judi online dan hari ini masih bermain judi online, kalau hari ini Anda menang, kami pastikan besok Anda kalah. Ya. Kalau hari ini Anda kalah, pasti besok Anda kalah lagi. Baik, demikian dialog kita dalam program Sobat Bercerita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Coba kasih Pak Ilham. Sambil minum-minum. Oke. Santai aja.